Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to With Sophie channel. How are you today? Hope you are doing great. Masih penasaran dengan kelanjutan conditional sentence? Let's discuss about it. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang conditional sentence, yakni conditional sentence type 1. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang conditional sentence type 0, sekarang type 1. Apa sih conditional sentence type 1 itu? Conditional sentence type 1 itu sebenarnya enaknya bilang adalah future possible, atau sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi di masa depan jika syaratnya terpenuhi. Maka ini masih ada kemungkinan untuk terjadi. Oke? Nah, to express an event that is possible to happen in the future, ini digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang mungkin saja bisa terjadi di masa depan. Ingat, this one is possible. Jadi takarannya adalah masih mungkin. Oke? Mungkin saja bisa terjadi. Formatnya bagaimana? Formatnya nanti menggunakan if, simple present. Kalau di tipe 0 itu menggunakan simple present ketemu simple present, kali ini enggak. Simple present, simple future. Jika if-nya di depan, maka kalimat atau klausa selanjutnya didahului oleh koma. Oke, bagaimana jika if-nya di tengah? Maka polanya adalah simple future diikuti oleh if, kemudian ada simple present. Jadi yang berubah adalah, atau posisinya adalah if. Jadi yang tidak berubah adalah setelah if itu akan selalu diikuti oleh simple present, ya. Dan jika nanti dia diikuti oleh sama-sama simple present atau pasangannya bukan simple future, maka namanya type 0. Tapi kalau dia berupa simple atau berpasangan dengan simple future, maka menjadi future possible atau conditional sentence type 1. Sebelum kita lanjutkan ke contohnya, sebenarnya apa sih simple future itu? Siapa tahu teman-teman ada yang lupa. Simple future polanya seperti apa? Kalau dalam simple present itu menggunakan subject sama verb 1. Kemudian kalau simple future itu subject ada will, sebenarnya bisa saja shall, ya. Subject, will, verb 1. Kemudian kalau if-nya di tengah maka menjadi subject, will, verb 1 yang ditaruh depan simple future-nya. Kemudian diikuti oleh if dipasangkan dengan subject verb 1. Now we go to the examples. If you run quickly, you will get there in 30 minutes. Jika kamu berlari dengan cepat, ini kan ada subjek you, ya. Ada dua kan subjeknya nanti, ada if dulu, kemudian ada subjek, ada verb 1. Ini adalah simple present. Kemudian koma, if you run quickly, you will get there in 30 minutes. Ini ada subjek, ada will, ada get sebagai verb 1. Maka pola seperti ini kita sebutnya dengan simple future. If you run quickly, you will get there in 30 minutes. Ingat, ini adalah hasilnya, atau you will get there in 30 minutes. Kamu bisa nyampe di sana dalam waktu 30 menit. Itu syaratnya apa? Syaratnya adalah kamu berlari dengan cepat. Kalau larinya dengan pelat atau tidak lari dengan cepat, maka kemungkinan untuk terjadi dalam waktu 30 menit nyampe sana, itu kemungkinan terjadinya sangat kecil kalau tidak lari dengan cepat, ya. Makanya banyak yang menyebutkan bahwa conditional sentence tipe 1 ini bisa saja terjadi jika syaratnya terpenuhi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, ya tidak bisa terjadi. Oke? Dan we need to remember, ini adalah sesuatu yang kemungkinan terjadi di masa depan, ya. Next example, I will not come to the party if they don't invite me. Kalau tadi kan contoh yang pertama sama-sama positif nih. Nah, bagaimana kalau kalimatnya sama-sama negatif? Contohnya di sini ada not, di sini ada don't. Maka ini juga if-nya ditaruh tengah, ya. Kalau if-nya di tengah, maka komanya tidak ada. I will not come to the party. Saya tidak akan datang ke pesta. I will not. Kemudian di sini ada come verb 1, ada will yang indikator bahwa ini adalah simple future diikuti oleh verb 1.
Subjeknya I, kemudian if-nya di tengah, they don't. Ya, ini subjek, ada don't, ini indikator juga sebagai verb 1, they don't invite me. Nah, ini verb 1-nya sini. Maka tidak harus kalimatnya itu sama-sama positif. Bisa saja sama-sama negatif, atau salah satunya positif, salah satunya negatif, itu juga bisa. Seperti itu. Maka jadi kalimatnya I will not come to the party if they don't invite me. Seperti itu. Bisa nggak sih conditional sentence itu dibentuk dalam kalimat tanya? Sebenarnya bisa-bisa saja, tapi sangat jarang ya. Jadi conditional sentence itu umumnya kalau tidak kalimat positif, ya kalimat negatif. Tapi secara pola sangat memungkinkan untuk membuat conditional sentence itu menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contohnya, will you play futsal with us if I pick you up? Akankah kamu main futsal bareng sama kita jika saya menjemputmu? Nah, di sini kan pakai will-nya taruh depan. Ya. Will you play futsal with us? Ini adalah simple future. If-nya ditaruh tengah, I pick you up. Bisa nggak sih if-nya di depan tapi tetap kalimat tanya? Bisa saja. If I pick you up, will you play futsal with us? Jadinya nanti will-nya jadi di tengah sini. Oke? If I pick you up, will you play futsal with us? Kalimat tanya. Oke? Now, kita melihat contoh yang satunya positif, satunya lagi negatif. If he leaves soon, nah ini sebenarnya cukup menarik ya. Bentuknya simple present, tapi pakai kata keterangan soon. Kenapa? Ini bisa saja terjadi apabila kita ngobrolin tentang kalimat kemungkinan terjadi di masa depan atau conditional sentence tipe 1. Itu boleh saja. Jadi, if he leaves soon, nah ini keterangan waktu di masa depan dipakai bentuk present, tidak masalah. Ini hanya berlaku di conditional sentence tipe 1 ya. If he leaves soon, he will not miss the train. Jika dia segera pergi atau segera berangkat, dia tidak akan ketinggalan kereta. Nah, miss di sini maknanya ketinggalan, bukan merindukan ya. Nah, di sini subjeknya adalah he. Nah, ini ada if-nya di tengah, if-nya di depan, maka subjeknya atau sebelum subjek yang kedua didahului oleh koma. If he leaves soon, subjek, leaves adalah verb 1, ini simple present. He will not miss the train. Will, subject, will, kemudian ada verb 1, ini adalah simple future. The last example. Kita pakai be sekarang. Nah, bisa saja pakai be, artinya adalah tidak harus selalu setelah will itu selalu berupa kegiatan, itu tidak harus. Contohnya seperti ini. He will be happier if he can ride his own bike. Ini juga nggak selalu pakai verb 1, tapi pakainya modal auxiliary itu juga bisa. Dia akan lebih bahagia jika dia bisa mengendarai atau dia bisa naik sepedanya sendiri. Nah, ini jadi syaratnya, ya toh? Indikatornya ini adalah pakai can, berarti kalau pakai can waktunya adalah saat ini. Jika dia bisa mengendarai atau dia bisa menaiki sepedanya sendiri, dia akan lebih bahagia jika if-nya ditaruh depan. Seperti itu ya. Oke, gimana? Cukup mudah ya untuk conditional sentence tipe yang satu ini. But if you have questions, please write your questions on the comment below. Okay? Maybe that's all. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.